Dimension of Chaluk, Chapter 6, Brother. Aku menaikkan nada suaraku dan mempercepat langkah kakiku kembali ke dalam kamar. Mataku menatap nyalang ke semua tempat, mencari kemungkinan Mike berada di sana. Tapi kosong. Kamar itu kosong. Mike tidak ada di semua ruangan. Mike, di mana kau? Keluar sekarang. Ini benar-benar tidak lucu. Kakiku berlari keluar rumah mencari keberadaan Mike. Kulirik ke tumpukan rak sepatu. Sepatu Mike masih ada di sana. Tak mungkin Mike pergi tanpa memakai alas kaki, bukan? Lagi pula saat aku mengantar Leon keluar rumah tadi, Mike masih di dalam. Sedangkan pintu keluar rumah ini hanya satu, melewati pintu utama. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku berhenti melangkah dan mencoba untuk berpikir jernih. Ini terasa aneh. Ia menghilang di rumahku setelah terdengar suara jeritan kecil. Aku yakin aku tak salah dengar. Itu suara Mike dan jeritan itu terdengar dari arah dapur. Ini mulai terasa masuk akal. Seakan menjelaskan mengapa gelas di atas meja itu tumpah begitu saja. Aku bergegas masuk ke dalam rumah. Mencari ponselku bermaksud menelpon beberapa teman Mike. Aku tak yakin jika Mike pergi ke rumah temannya tanpa mengabariku. Namun aku masih berusaha untuk memikirkan segala kemungkinan terbaik yang terjadi. Belum sempat aku melangkah, langkahku terhenti ketika melihat sebuah tulisan terukir dengan rapi di dinding. Adikmu bersamaku, temui aku menunggumu. Mataku terbelalak membaca tulisan di dinding tersebut. Badanku menegang. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam tadi. Dan tulisan itu belum ada saat aku keluar rumah untuk melihat tumpukan rak sepatu di teras depan. Lalu siapa yang menulis tulisan ini? Aku melangkah perlahan mendekati dinding dengan sebuah tulisan dasarnya. Tanganku terangkat untuk menyentuh tulisan berwarna putih di dinding. Aku tak mengenal tulisan ini. Dan semua ini jelas tidak masuk akal. Seseorang masuk ke dalam rumahku tanpa aku sadari. Sial! Aku menjerit kecil saat jariku menyentuh tulisan di dasar dinding tersebut. Kulitku terasa panas dan melepuh. Aku mengibaskan tanganku berkali-kali. Dahiku mengkerut. Aku menyentuhnya dengan ujung jari tanganku. Namun tanganku melepuh hingga sampai ke permukaan telapak tanganku. Sakit. Rasanya benar-benar perih. Oh Tuhan, apa ini? Aku mengibaskan tanganku, mulai menangis saat merasakan rasa panas yang menyebar ke sekujur tubuhku. Aku merasa tubuhku mulai lemas, beriringan dengan badanku yang mulai gemetar. Ros, ada apa denganmu? Aku memutar tubuhku saat mendengar suara seorang lelaki dari belakang tubuhku. Belum sempat aku melihatnya, aku sudah terjatuh, tak kuat menahan tubuhku untuk berdiri. Lututku benar-benar terasa lemas dan aku tak bisa untuk bangkit dari tempatku sekarang. Tolong! Ujarku merasakan suaraku yang tercekat. Aku kesulitan untuk berteriak. Satu-satunya hal yang dapat ku dengar hanya suara langkah kaki yang berlari kecil menghampiriku. Aku tak tahu ia siapa. Pandanganku kabur dan perlahan semua gelap. Kau sadar, Ros? Aku mengercapkan mataku beberapa kali, menyesuaikan pandangan mataku yang sempat memburam. Mataku berpapasan dengan seorang wanita dengan mata biru lautnya yang menyenangkan. Ia tersenyum, dengan senyum yang dapat membuat setiap orang merasakan nyaman dan sangat tenang. Warren? Aku mencoba bangkit dari ranjang tempatku berbaring, namun kembali terjatuh terbanting. Tulangku terasa ngilu. Kepalaku masih pusing dan pandanganku kadang masih berputar. Aku lirik jari jemariku, menatap dedaunan berwarna hitam yang kini membalut rapat hingga menutupi pergelangan tanganku. Jangan banyak bergerak. Racun itu menjalar di seluruh tubuhmu dan kau masih sangat lemah. Berbaringlah. Warren mengusap puncak kepalaku dengan lembut.
mencoba untuk menenangkan diriku sekarang. Apa yang terjadi? Ujarku mencoba untuk menemukan suaraku. Sial, suaraku benar-benar serak. Setelah ini kita akan bicara. Namun untuk saat ini, kau harus memulihkan keadaanmu terlebih dahulu. Mengerti? Aku memandang Warren tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa aku bisa berada di tempat ini dan mengapa seluruh tubuhku terasa sakit dan ngilu. Aku memejamkan mataku, mencoba menenangkan tubuhku yang masih jauh dari kata nyaman saat ini. Pikiranku melayang mengingat apa yang terjadi waktu itu. Lean yang berkunjung ke rumahku, teh hangat yang nikmat, tulisan di dinding, juga Mike. Aku mencoba bangun setelah aku mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Namun lagi-lagi aku kembali terjatuh. Badanku terasa sakit. Tulang-tulangku terasa kembali ngilu. Dan aku tak bisa bangkit dari tempatku saat ini. Adikku, apa adikku baik-baik saja? Aku ingat, aku mencari Mike saat itu. Dan aku tak tahu kondisinya saat ini. Yang dapat kupastikan saat itu adalah seseorang menculik Mike. Seseorang membawa Mike pergi dari rumahku. Dan aku tak tahu bagaimana keadaannya saat ini. Tenangkan dirimu. Kau tak bisa memaksakan dirimu, Rose. Di mana Mike? Ujarku mengabaikan perkataan yang Warren ucapkan. Aku mulai merasakan mataku terasa panas. Aku yakin Mike tidak berada di sini. Ia tidak baik-baik saja sekarang. Kita akan membicarakannya setelah ini. Kendalikan dirimu. Kau harus memperhatikan dirimu terlebih dahulu. Warren, dia adikku. Rose, pulihkan dirimu terlebih dahulu. Mataku menatap sendu ke arah Warren, yang kini merangkulku dan mengusap punggung badanku dengan kasih sayang. Mencoba menenangkan diriku, namun sia-sia. Aku masih menangis. Badanku sedikit meronta-ronta, dan isakanku semakin menjadi. Kenyataan bahwa ia tak mengatakan kabar apapun tentang Mike semakin membuatku gelisah. Jelas Mike belum ditemukan. Dia sudah sadar. Pandanganku teralih, memandang Lean yang kini muncul dari ambang pintu dengan sebuah gelas di tangannya. Lelaki itu masih sama, raut wajahnya datar tanpa emosi. Di mana Ares, Lean? Warren bertanya tanpa mengalihkan pandangan matanya dari Lean. Lean mengangkat kedua bahunya, memberi isyarat bahwa ia tidak tahu di mana Ares sekarang. Aku berpisah dengannya. Dan Rose, aku membuatkan obat untukmu. Racun di tubuhmu belum hilang sepenuhnya. Minum ini. Aku menatap gelas yang ia sodorkan. Aku diam, belum berniat meraihnya. Aku ingin Mike. Bisa kalian katakan padaku apa yang terjadi? Berhenti bersikap keras kepala. Minum ini terlebih dahulu. Setelahnya kita bicarakan perihal adikmu. Ujar Lean. Aku tidak mau minum. Balasku datar. Kalau begitu kau ingin mati tanpa dapat bertemu dengan adikmu. Itu yang kau inginkan. Lean menatapku dengan tajam. Aku diam, tak tahu apa yang harus kukatakan. Kau keracunan. Kau tidur hampir 3 hari. Daun yang kutempelkan di tanganmu berguna untuk menyerap racun yang tercampur di darahmu. Sedangkan ramuan yang kubuat sekarang ini untuk menarik keluar racun yang masih melekat di tulangmu. Mengerti? Daun hitam ini, bisikku dengan menatap pergelangan tanganku yang masih terlilit daun hitam. Aku pingsan 3 hari. Yang benar saja. Daun itu warnanya putih, namun menjadi hitam karena racun yang ia serap dari jarimu. Aku mengedipkan mataku beberapa kali, mencoba memahami ucapan Lean. Pikiranku kembali mengingat kejadian malam itu. Aku merasa panas di sekujur tubuhku saat menyentuh tulisan di dinding rumahku. Sebegitu parahkah racun di tulisan itu? Sangat parah. Bahkan tulang-tulangmu akan melunak apabila kau terus berpikir dan tak mulai meminum ramuan yang kubuat. Aku bergidik ngeri mendengarkan perkataan Lean. Kemudian meraih minuman yang ia genggam dengan cepat. Aku tak tahu minuman apa ini. Rasanya seperti susu, tapi lebih hambar. Good girl.
Kuletakkan gelas yang telah kuminum di sampingku. Warren masih setia menungguku. Tangannya tak henti-hentinya mengusap punggungku. Kau harus kembali istirahat sekarang, Rose. Warren kini kembali membuka suara, menarik selimut untuk menutupi tubuhku. Aku tak bisa menolak. Lebih tepatnya, aku masih lemas. Aku tak bisa bergerak. Bagaimana dengan adikku, Warren? Ia diam, tak menjawab pertanyaanku sama sekali. Istirahat, itu yang perlu kau lakukan sekarang. Aku menatapnya tanpa membalas perkataannya. Aku tak mengerti. Yang kurasakan saat ini adalah rasa kantuk yang sangat kuat. Aku mengantuk dan merasa mataku benar-benar berat. Apa ini dampak dari ramuan yang dibuat Leanne? Atau apa? Selamat tidur, Rose. Sudah kubilang, kita tidak bisa melibatkannya dalam masalah ini. Mengapa kau belum mengerti? Aku terbangun saat mendengar teriakan seorang lelaki dari luar rumah. Mataku mengerjap beberapa kali. Sinar matahari berhasil membuatku menyipitkan pandanganku. Menatap pada gelas ramuan di sampingku, juga pergelangan tanganku yang masih terbalut sebuah daun. Semua benar-benar terjadi. Aku benar-benar keracunan. Kakiku beranjak bangkit dari tempat tidur, mencoba berdiri dengan kedua kakiku sambil menopang pada sandaran ranjang. Luar biasa. Aku sudah kuat berdiri sekarang. Tak ada rasa ngilu dan sakit di sekujur tubuhku, seperti yang aku rasakan sebelumnya. Sepertinya ramuan aneh dari Leanne bekerja dengan baik. Rasa sakitku hilang begitu saja. Dia sudah terlibat, Leanne. Dengan atau tanpa keinginanmu, ia sudah terlibat semakin jauh. Kau harus paham itu. Alisku bertautan saat aku mendengar suara Warren yang berteriak dari luar rumah. Kakiku mulai berjalan menghampiri sumber suara tersebut. Aku berdiri di balik pintu. Aku tidak menunjukkan diriku. Aku hanya ingin mengetahui apa yang mereka bicarakan. Leanne, Warren, dan Ares sedang berdebat sekarang. Raut wajah mereka semua tegang, terutama Leanne. Tampak sangat kesal sekarang. Aku mengalihkan pandanganku pada Ares dan Warren. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut wajah mereka yang sangat serius. Apa yang mereka bicarakan? Warren benar, Leanne. Dia sudah terlibat terlalu jauh dan kini tak ada jalan kembali. Ia bagian dari perjalanan kita. Ares berucap tanpa mengalihkan pandangan matanya dari Leanne. Apa sosok yang mereka bicarakan adalah diriku? Atau apa? Leanne mengusap wajahnya beriringan dengan helaan nafasnya yang berat. Ia diam untuk beberapa saat, kemudian memejamkan matanya perlahan. Aku tak tahu apa yang ia pikirkan. Namun semuanya terjawab saat ia menjatuhkan pandangannya ke tempatku bersembunyi. Sial, aku ketahuan lagi. Rose, keluarlah. Aku tahu kau berada di sana. Perlahan aku melangkahkan kakiku keluar, menatap ketiga caluks di hadapanku yang menjatuhkan pandangannya padaku saat ini. Aku terbangun saat mendengar suara kalian, ujarku memberi penjelasan. Rose, ada yang harus kami bicarakan denganmu. Warren membuka suaranya saat aku berjalan mendekat. Suasana di sini cukup tegang, dan atmosfer ini berhasil membuatku canggung dan tak nyaman. Adikmu Mike? Katakan, ada apa dengan Mike? Tanyaku menautkan alisku sambil berjalan menghampiri Warren. Sungguh, aku tak suka menunggu terlalu lama. Hal itu membuatku semakin cemas dan tidak tenang. Adikmu diculik Alexa. Leanne berucap memotong perkataan yang akan Warren ucapkan. Aku menatap Leanne tanpa berkedip, mencoba memperjelas pendengaranku saat ini. Adikku? Alexa menculiknya saat ini. Ia juga yang menaruh racun yang berhasil melukaimu. Bagaimana bisa? Aku mendekati Leanne perlahan. Mataku menuntut penjelasan, membuat Leanne menghela nafas dengan berat. Alexa menculiknya. Ia tak melukai adikmu, tapi ia menahannya. Kakiku melangkah mundur perlahan. Badanku bergetar. Aku mencoba menahan air mataku tapi tak bisa. Air mata itu malah mengalir deras di pelupuk mataku. Aku bahkan baru teringat tentang Mike sejak aku terbangun tadi. Dan kini aku mendengar kabar buruk tentangnya.
Mengapa ia melakukannya pada adikku? Apa kesalahan yang pernah kulakukan padanya? Warren menghampiriku, mencoba memberikan pelukan untuk menenangkanku. Tapi aku mengelaknya. Badanku meronta hebat. Aku mendorong Warren, melepas pelukan yang ia berikan padaku. Rose. Aku mengabaikan panggilan Warren dan berlari menjauh dari mereka semua. Semua ini benar-benar mengejutkan. Mengapa Alexa menculik adikku? Apa yang ia lakukan pada adikku? Sejauh yang aku tahu, aku tak pernah memiliki masalah dengannya. Aku bahkan hanya mengetahui namanya dari Charles yang kukenal saat ini. Namun mengapa ia melakukan hal jahat padaku? Aku berlari tanpa tahu arah. Aku benar-benar kacau. Aku hanya ingin menjauh dari semua Charles yang kukenal. Seharusnya aku tak pernah mengenal mereka. Seharusnya aku tak berteman dan terlibat dalam kehidupan mereka. Dan sekarang aku telah gagal menjaga Mike. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku tak bisa berpikir jernih. Apa yang harus kulakukan? Apa yang akan terjadi pada Mike? Bagaimana aku bisa melawan Alexa? Berhenti, Rose. Aku berhenti saat mendengar kepakan sayap dari belakang tubuhku. Aku berbalik. Aku tahu ia siapa. Ares. Lelaki ini berjalan menghampiriku dengan tatapan sendu, seakan sangat khawatir dengan keadaanku kali ini. Apa yang kau mau? Ujarku lebih terdengar seperti orang frustasi. Aku harus mencari Mike, dia adikku. Aku menghapus air mataku. Entah bagaimana penampilanku saat ini. Rambut coklat yang acak-acakan, mata yang sembab, wajah lengket, ditambah badanku yang terus bergetar karena menahan dingin. Keadaanku saat ini benar-benar menyedihkan. Aku tahu kita akan mencarinya, tapi tidak sekarang. Kau terlihat tidak baik. Tapi ia adikku. Aku menangis dan menundukkan pandanganku. Aku ingin menemukan Mike, tapi aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengerti. Kita akan menemukan adikmu. Tubuhku tertarik saat Ares merangkulku dengan sayap perak besarnya. Sayap itu melingkupi tubuhku, memelukku dengan sangat hangat dan lembut. Aku menangis, menumpahkan semua air mata yang tak bisa kubendung. Aku harus menemukan adikku. Aku harus menemukan Mike. Sampai kapan kalian akan berdiri di sana? Aku menjauhkan tubuhku dari Ares saat aku mendengar suara Leanne yang berjalan menghampiri kami. Rose, aku buatkan mantel daun untukmu. Pakailah. Sayap Ares akan sakit bila terlalu lama memelukmu seperti itu. Ares menatap Leanne dan menggeleng kecil. Aku tak terlalu memperhatikan. Aku sibuk mengusap air mata yang mengalir di pipiku. Kau tak perlu khawatir, Leanne. Sayapku biasa kugunakan untuk terbang. Sayapku tak akan sakit hanya untuk memeluk seorang manusia seperti ini. Kau terlalu perhatian padaku. Atau kau ingin menggantikan aku memeluknya? Aku memilih untuk tidak peduli dengan apa yang Ares katakan. Namun entah mengapa, aku dapat merasakan pipiku yang memanas hanya mendengar penuturan Ares. Apa-apaan ini? Oh, konyol Ares. Aku pergi. Leanne memutar kedua bola matanya kesal. Ia tak berucap banyak. Lelaki itu berbalik dan pergi meninggalkan kami tanpa